Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodin Saputra. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer dalam persoalan interVLAN routing. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN atau yang disebut dengan Virtual Local Area Network, yaitu adalah metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN juga memungkinkan isolasi lalu lintas data antar negara berbagai kelompok perangkat dalam jaringan. Nah, dengan menggunakan VLAN, administrator jaringan dapat memisahkan perangkat berdasarkan fungsi, departemen, atau keamanan tanpa harus membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan fisik terpisah. Misalnya dalam sebuah kantor, komputer di departemen pemasaran dapat dikelompokkan dalam VLAN yang berbeda dengan komputer di departemen keuangan, sehingga lalu lintas data antara kedua departemen tersebut tetap terisolasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa interVLAN routing itu diperlukan. Saya membuat 4 alasan di sini. Yang pertama, bisa memfasilitasi komunikasi antar VLAN. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas jaringan, mendukung penerapan kebijakan keamanan, dan yang keempat, memungkinkan pengelompokan berdasarkan fungsi. InterVLAN routing diperlukan karena VLAN secara alami memisahkan perangkat dalam jaringan ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Dan tanpa interVLAN routing, komunikasi langsung antara perangkat-perangkat yang berada dalam VLAN yang berbeda tidak akan dimungkinkan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan manfaat interVLAN routing. Di sini saya membuat 3 manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi jaringan dengan membatasi lalu lintas yang tidak perlu melewati seluruh jaringan. Yang kedua, memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen tanpa kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dengan mengisolasi jenis lalu lintas tertentu ke dalam VLAN terpisah. Secara keseluruhan, interVLAN di routing merupakan teknologi yang penting dalam desain jaringan modern yang membantu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan jaringan. Dengan memahami manfaatnya, organisasi dapat memanfaatkan interVLAN routing untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan jaringan mereka. Nah, kita lanjut. Lalu bagaimana cara kerja VLAN? InterVLAN routing memungkinkan perangkat dalam VLAN yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, memiliki router atau layer 3 switch. Nah, berikutnya adalah cara kerja interVLAN routing secara umum. Yang pertama, interVLAN routing dapat diimplementasikan menggunakan router tradisional atau layer 3 switch. Yang kedua, perangkat ini merupakan konfigurasi antarmuka yang terhubung ke setiap VLAN yang ada. Dan yang terakhir, router atau layer 3 switch kemudian mengarahkan lalu lintas antar VLAN dengan menggunakan tabel routing. Dengan cara kerja interVLAN routing ini memungkinkan perangkat dalam VLAN yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan memanfaatkan router atau layer 3 switch sebagai jembatan antar VLAN, ini memungkinkan segmentasi jaringan yang logis tetap terjaga sambil memungkinkan komunikasi efisien antar kelompok perangkat yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana implementasi interVLAN routing? Ini melibatkan beberapa langkah konfigurasi pada perangkat jaringan seperti router atau layer 3 switch. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikan interVLAN routing. Yang pertama, rancang skema VLAN. Yang kedua, konfigurasi antarmuka VLAN. Yang ketiga, aktifkan interVLAN routing. Yang keempat, konfigurasi through-link. Yang kelima, buat VLAN interface. Yang keenam, konfigurasi routing. Yang ketujuh, uji jaringan. Dan ke-8, monitor dan pemeliharaan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat mengimplementasikan interVLAN routing dalam jaringan kita untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda dengan efisien dan aman. Pastikan untuk merencanakan dengan cermat dan melakukan pengujian sebelum menerapkan perubahan ke lingkungan produksi. Kita lanjut. Nah, apa saja tantangan dalam implementasi interVLAN routing? Implementasi interVLAN routing dapat menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan jaringan. Nah, berikut ini adalah beberapa tantangan umum dalam mengimplementasikan interVLAN routing. Yang pertama, memerlukan konfigurasi yang cermat untuk memastikan lalu lintas diarahkan dengan benar. Yang kedua, memerlukan perangkat keras yang sesuai dengan kemampuan routing yang memadai. Dan yang ketiga, monitoring dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk menjaga kinerja dan keamanan. Nah, dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi dapat
mengimplementasikan interval routing dengan sukses dan memanfaatkan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan jaringan. Nah, kesimpulannya, interval routing adalah teknologi yang penting dalam desain jaringan modern yang memungkinkan komunikasi efisien dan aman antara VLAN yang berbeda. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi, manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan jaringan membuatnya sangat berharga. Dengan perencanaan yang matang, konfigurasi yang tepat, dan manajemen yang cermat, organisasi dapat memanfaatkan interVLAN routing untuk memperkuat infrastruktur jaringan mereka dan mendukung tujuan bisnis mereka. Nah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya presentasikan pada presentasi hari ini. Jika ada salah kata dan kurang kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kurang, itu datangnya dari diri saya sendiri. Semoga presentasi ini dapat membuat teman-teman memahami mengenai interferon routing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.